Oke, kita semua tahu ya, sholat itu pilar utama dalam Islam. Tapi pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin kewajiban sholat itu kokoh banget? Maksudnya bukan cuma dari sisi iman, tapi juga dari sisi logika dan hukumnya. Nah, itu yang mau kita bongkar bareng-bareng. Pertanyaan ini penting banget. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak percaya, tapi soal gimana struktur argumen di baliknya. Gimana sih kita bisa sampai pada kesimpulan kalau kewajiban sholat itu mutlak dan ya nggak bisa diganggu-gugat secara intelektual? Jawabannya, ternyata ada di dua disiplin ilmu yang luar biasa keren. Pertama, ada usul fikih yang ngasih kita kerangka hukumnya. Kedua, ada ilmu mantik yang ngasih kita kerangka logikanya. Yuk kita lihat satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, usul fiqh. Anggap aja ini semacam buku panduan atau metodologi untuk memahami hukum-hukum dalam Islam. Jadi, usul fikih itu bukan sekedar daftar boleh dan tidak boleh ya. Ini lebih ke sebuah sistem operasi yang canggih. Dia ngasih tahu kita cara yang benar untuk mengambil hukum dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi, setiap kesimpulan hukum itu ada dasarnya, ada metodenya, nggak asal-asalan. Nah, dalam kacamata usul fikih, kewajiban sholat itu ditopang oleh beberapa pilar fundamental. Masing-masing pilar ini saling menguatkan, jadi kayak bangunan hukum yang kokoh banget. Kita bedah ya. Nah, ini dia nih, salah satu kaidah emas dalam usul fiqh. Al-aslu fil amri lil wujub. Gampangnya gini, setiap kali Al-Quran atau hadis menggunakan kalimat perintah, contohnya, dirikanlah sholat, maka hukum asalnya itu adalah wajib. Bukan cuma anjuran, tapi keharusan. Titik. Kecuali kalau ada bukti lain yang bilang itu nggak wajib. Ini poin yang krusial banget. Dalil atau bukti perintah sholat, terutama di surat An-Nisa ayat 103, itu sifatnya qot'i, artinya pasti dan definitif. Kepastiannya itu double. Sumbernya, yaitu Al-Quran, udah pasti otentik, terus maknanya juga super jelas, nggak bisa ditafsirkan macam-macam. Jadi dalilnya itu udah terkunci, tegas nunjukin kalau sholat itu ya wajib. Dan yang terakhir, biar gambaran besarnya lengkap, sholat itu bukan cuma ritual kosong. Dalam kerangka yang lebih besar, yang disebut maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat, sholat itu punya fungsi utama, menjaga agama itu sendiri atau hifdz al-din. Sholat itu jadi tiang penyangga hubungan kita sama Tuhan. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua. Kalau tadi usul fikih itu soal gimana cara dapat hukum, nah, ilmu mantik ini soal gimana sebuah pengetahuan itu diklasifikasikan. Coba bayangin deh, ilmu mantik itu kayak semacam antivirus buat pikiran kita. Fungsinya itu memastikan cara kita berpikir itu lurus, logis, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Jadi kesimpulan yang kita ambil itu valid. Nah, disinilah kuncinya. Dengan bantuan ilmu mantik, para ulama zaman dulu membagi semua pengetahuan jadi dua kategori besar. Dan pemahaman soal dua kategori ini penting banget buat menempatkan kewajiban sholat di posisi yang tepat. Coba deh perhatikan perbandingan ini. Ada yang namanya ilmu daruri. Ini pengetahuan yang kita dapat secara langsung tanpa perlu mikir atau bukti. Kayak kita tahu kalau kita itu ada, kita nggak perlu bukti kan? Nah, lawannya adalah ilmu nazari. Ini jenis pengetahuan yang harus diusahakan, didapat lewat proses berpikir, penalaran, dan menyusun argumen. Mirip kayak kita mecahin soal fisika gitu. Dan disinilah semuanya jadi masuk akal. Lihat deh, klasifikasi tadi bisa langsung kita pakai buat sholat. Ini nih momen aha-nya. Jadi pengetahuan kalau sholat itu wajib, itu masuknya ke ilmu daruri. Kenapa? Ya karena semua muslim tahu itu. Itu udah jadi pengetahuan dasar, nggak perlu bukti yang rumit. Tapi rinciannya, kayak gimana cara sholat jamak qashar atau tata cara sholat gerhana, nah itu beda lagi. Itu masuknya ilmu nazari yang butuh belajar dan penalaran lebih dalam. Ini keren banget sih. Ulama-ulama besar kayak Imam Al-Razi itu secara sadar bikin pemisahan ini. Menurut mereka, fiqh itu adalah hasil dari penalaran manusia, jadi sifatnya nazari, sementara kewajiban sholat, puasa, zakat, itu semua adalah pengetahuan dasar, doruri, yang semua orang Islam udah pasti tahu, gak perlu diistihadkan lagi. Biar lebih kebayang, ini contoh simpel gimana cara kerja penalaran nazari. Ini namanya silogisme. Buat tahu hukum nabits, kita butuh dua informasi awal. Premis 1, nabits itu memabukkan. Premis 2, semua yang memabukkan itu haram. Dari dua premis itu, baru deh kita bisa narik kesimpulan. Berarti, nabits itu haram. Nah, proses mikir kayak gini, inilah yang disebut penalaran nazari. Oke, sekarang bagian serunya. Mari kita gabungkan dua perspektif tadi.
Disinilah kita bakal lihat gimana hukum dan logika itu bisa nyambung dengan begitu indahnya. Jadi keduanya ini nggak saling tabrakan, malah saling melengkapi. Ilmu mantik ngejelasin kenapa kewajiban sholat itu adalah sebuah aksioma, sebuah kebenaran dasar yang sifatnya doruri. Sementara itu, usul fiqh ngasih kita alatnya, metodologinya, buat ngerti bagaimana cara menerapkan detail-detailnya yang bersifat nazari. Dan dari gabungan ini, kita jadi paham satu hal yang super penting, bedanya syariah dan fiqh. Syariah itu hukum dari Tuhan, absolut, nggak berubah. Contohnya, ya perintah sholat itu sendiri. Nah, fiqh itu adalah pemahaman manusia terhadap syariah. Fiqh itu hasil penalaran, makanya bisa beda-beda dan berkembang seiring waktu. Jadi, kewajiban sholatnya itu syariah, tapi cara sholat di berbagai kondisi unik itu fiqh. Oke, setelah kita bongkar semua ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk refleksi. Yang kita lihat di sini tuh bukan cuma soal sholat loh, ini adalah cerminan dari sebuah kerangka berpikir yang sangat seimbang. Kerangka yang mampu menyatukan antara keimanan yang kokoh dengan akal dan logika yang sehat. Nah, pertanyaannya untuk kita renungkan. Gimana kalau struktur berpikir yang sama, yang memandukan tujuan besar dengan logika, kita terapkan juga di aspek-aspek kehidupan kita yang lain? Terima kasih untuk dukungan subscribe, like, dan komennya.